Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah sosok Yazid bin Abu Sufyan, sahabat yang berhasil membebaskan bumi Syam. Yazid adalah putra Abu Sufyan dan Zainab binti Nawfal. Yazid bin Abu Sufyan adalah saudara Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia mendapat julukan Yazid al-Khair. Yazid bin Abu Sufyan masuk Islam pada saat peristiwa pembebasan Makkah, Fathu Makkah, dan ikut dalam pertempuran Hunain dan mendapatkan harta rampasan perang 100 ekor unta. Yazid merupakan satu dari 4 jenderal muslim yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar untuk menginvasi Suriah Romawi pada tahun 634 Masehi. Melawan pasukan Heraklius. Pada masa umat Islam dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, telah dikirimkan dari Madinah 3 pasukan yang masing-masing dipimpin oleh 3 orang sahabat Rasulullah. Mereka adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, dan Suhrabil bin Hasanah. Ketika pasukan itu akan menghadapi pasukan Heraklius, sesampainya di daerah sebelah selatan Syam, pasukan Abu Ubaidah mengambil tempat di selatan Damaskus, sedangkan Surabil di selatan Jabiah dan Yazid di Balqa atau di selatan Basra. Sementara rombongan pasukan keempat yang dipimpin oleh Amr bin As terlambat ketika sampai di Syam. Kemudian pasukan yang dipimpin Amr bin As ini memilih berada di selatan Palestina. Sebelum terjadinya kontak fisik dalam peperangan melawan pasukan Heraklius di Syam, Yazid bin Abu Sufyan mengirimkan surat kepada Abu Bakar di Madinah. Yazid bin Abu Sufyan meminta saran dari Khalifah Abu Bakar. Ketika Abdullah bin Qurti datang, Khalifah Abu Bakar memintanya memberitahu kabar pasukan Islam. Abdullah bin Qurti berkata, pasukan Islam dalam keadaan baik-baik saja. Mereka sudah bisa memasuki Syam dan membuat takut penduduknya. Aku dengar bahwa Romawi telah menyerahkan pasukan raksasanya yang belum pernah kita menghadapi seperti itu. Meski demikian, setiap waktu kita siap menghadapi setiap musuh. Seandainya Syam tidak diperkuat Heraklius, tentu Syam tidak ada apa-apanya. Kemudian Khalifah Abu Bakar menulis surat kepada Yazid bin Abu Sufyan yang isinya seperti cerita di atas. Demikian juga diberitahukan bahwa Khalifah Abu Bakar telah mengirimkan bantuan kepada Hashim bin Utbah dan Sa'id bin Amir bin Hazim. Abdullah bin Qurti lalu membawa surat Khalifah Abu Bakar itu dan menyerahkannya kepada Yazid bin Abu Sufyan. Surat itu lalu dibacakan di depan para pasukan sehingga mereka pun bergembira. Yazid menjadi gubernur Damaskus. Yazid bin Abu Sufyan diangkat sebagai gubernur Damaskus setelah pengepungan Damaskus pada tahun 634 Masehi. Ia memimpin sayap kiri pasukan muslim pada pertempuran Yarmouk. Perang Yarmouk pun berakhir di awal masa kekhalifahan Umar bin Khattab dengan kemenangan bagi kubu Islam. Setelah itu, tentara Islam berdiam diri dan menyusun langkah selanjutnya. Apakah tentara Islam akan melanjutkan misinya ke Damaskus sebagai kota administratif negeri Syam, ataukah tentara Islam melanjutkan infiltrasi ke Fihl, tempat pasukan Romawi menyusun kekuatan besar? Maka kaum muslimin meminta petunjuk kepada Khalifah Umar. Kemudian sang khalifah memberikan petunjuk kepada mereka dengan mengirimkan surat yang berisikan, dengan hormat mulailah kalian dari kota Damaskus, robohkan kota itu, karena kota itu adalah benteng negeri Syam dan kediaman para pemimpinnya. Sibukkanlah penduduk Fihl dengan kuda yang kalian sembelih. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai pemimpin kaum muslimin segera melaksanakan titah dari Umar bin Khattab tersebut.
dengan bertolak untuk mengepung Damaskus bersama tentaranya. Abu Ubaidah juga menyisakan tentaranya di Yarmouk dan mengirimkan sepasukan untuk menyibukkan Romawi di Fihl. Setibanya Abu Ubaidah di kota Damaskus, ia langsung melakukan pengepungan. Pada waktu yang sama, ia juga mengirimkan sepasukan menuju arah utara kota Damaskus. Hal itu bertujuan untuk mengecoh kekuatan Romawi agar sibuk sendiri sehingga tidak mampu memberikan bala bantuan untuk Damaskus. Kota Damaskus dikelilingi oleh tembok dan aliran air di setiap sisinya. Untuk itu, Abu Ubaidah membagi tentara Islam mengelilingi Damaskus dan mulai mengepung kota tersebut dengan gempuran-gempuran selama 70 hari. Di Damaskus, tentara Islam harus mengalami penderitaan yang berat karena udara yang sangat dingin, sedangkan mereka hanya berpakaian seadanya. Tentara Islam telah mempersiapkan tangga-tangga dan tali untuk diikatkan ke tembok untuk melakukan penyerangan di waktu yang tepat. Suatu malam, penduduk Damaskus sibuk dengan sebuah upacara. Kesempatan itu dimanfaatkan benar oleh Khalid bin Walid. Ia bersama sekelompok tentara yang pemberani berenang menyeberangi sungai yang dingin hingga mereka sampai di sisi kota yang tidak banyak dijaga tentara musuh. Khalid dan para tentara lalu menyandarkan tangga di tembok dan menaikinya. Sesampainya di atas, Khalid bertakbir dan diikuti oleh tentara lain yang masih berada di luar. Penduduk Damaskus menjadi tercengang. Mereka kaget. Khalid dan tentara yang menyertainya kemudian turun dan berperang dengan pedang-pedang mereka hingga mereka berhasil membuka pintu gerbang Damaskus untuk masuknya tentara kaum muslimin. Tentara Islam lalu bergerak masuk ke dalam kota. Hal itu membuat para pejabat kota berlari menuju ke pintu lainnya. Tetapi pada akhirnya para pejabat itu meminta perdamaian kepada Abu Ubaidah. Setelah kematian Abu Ubaidah bin Jarrah pada tahun 639 Masehi akibat wabah Amawas, Mu'ad bin Jabal diangkat sebagai gubernur Suriah, dan setelah kematiannya akibat wabah, maka Yazid bin Abu Sufyan diangkat sebagai gubernur Suriah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Yazid bin Abu Sufyan meninggal pada tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi tanpa memiliki keturunan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.